Halo warga intelektual sekalian, India sedang tidak baik-baik saja guys. Kenapa? Karena di India sekarang lagi panas-panasnya gitu ya. Lagi ada kejadian yang sangat luar biasa. Apa itu? Yaitu ada seseorang bernama Muhammad Umar melakukan yang namanya tindak radikalisme. Ya, dia disebut sebagai telolit. Sengaja saya bikin channel ya, kenapa? Karena takut nanti di-ban sama YouTube. Kalau saya bahas hal-hal seperti itu biasanya sangat sensitif guys ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Jadi anehnya ternyata telolit ini adalah seorang dokter guys. Bukan kaleng-kaleng. Pendidikan itu pendidikan yang sangat tinggi guys. Ya, kalau misalnya ada mengatakan oh, dia jadi telolit itu karena bodoh dan sebagainya, enggak, bukan karena bodoh guys. Buktinya tuh pelaku bom di India itu ya bukan orang biasa guys, berpendidikan dokter. Dokter itu kan berpendidikan. Susah guys untuk masuk ke universitas kedokteran, susah banget ya. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa orang berpendidikan sekelas dokter bisa terpapar yang namanya radikalisme? Kok bisa? Apa alasannya? Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, dan ini pertanyaan yang sering saya tanyakan ya, dan saya tidak pernah menemukan jawaban yang masuk akal gitu. Mudah-mudahan ada yang nonton video ini bisa membantu saya ya. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan terorisme ini dipengaruhi oleh agama itu sendiri atau oknumnya? Apakah tindakan terorisme ini dipengaruhi oleh ayat-ayat kitab suci atau oknumnya? Atau individu masing-masing gitu, nggak ada hubungannya dengan agama gitu. Nah, kalau misalnya dia mengatakan, "Oh, nggak ada hubungannya dengan agama," dan lain sebagainya, bla bla bla. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa oknumnya banyak banget gitu? Kalau misalnya ini dikatakan oknum, oh ini hanya oknum ya. Kenapa oknumnya banyak banget gitu? Kenapa oknumnya itu sampai ribuan? Di Konoha kan ada sekitar ribuan ya orang yang melakukan seperti ini. Dan mereka juga kalau digeledah KTP-nya itu ada agamanya guys. Jadi kita tidak boleh ya mengatakan bahwa oh ini nggak ada hubungannya dengan agama tertentu misalnya nih ya. Kita nggak bisa lepas dari situ guys. Soalnya ketika mereka melakukan aksinya, mereka meneriakkan yang namanya Tuhannya gitu. Kecuali mereka tidak meneriakkan nama Tuhannya, berarti ini nggak ada hubungannya dengan agama gitu. Masalahnya kan mereka ya meneriakkan nama Tuhannya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini ada hubungannya dengan agama? Apakah agama yang salah atau orang yang salah? Beberapa tahun yang lalu, ketika seseorang podcaster ya bernama Pak Akbar Faisal. Pak Akbar Faisal menginterogasi atau mewawancarai mantan telolit yaitu Ali Imran. Nah, ketika Ali Imran ini diwawancarai ya, nanti bisa cek ya langsung ya ke podcastnya Pak Akbar Faisal ya. Di podcast itu dia mengatakan seperti ini guys. Saya tuh sangat terkejut ya ketika saya uh, mendengarkan ucapannya. Jadi gini guys, dia mengatakan seperti ini. Kalau orang Indonesia mengatakan bahwa tindakan telolit ini adalah konspirasi ya, kemudian oh ini karena Amerika, oh ini karena elit global, oh ini karena kerjaan daripada Israel, oh ini karena pihak ketiga, ya ini cuman fitnah doang gitu. Ini bukan benar-benar ya tindakan telolit, bukan. Ini kita tuh cuman difitnah doang gitu. Kalau misalnya ada orang Indonesia yang mengatakan seperti itu ya, maka pelaku teror itu langsung kipas-kipas gini. Kipas-kipas guys, itu yang mereka dengar. Siapa yang mengatakan seperti ini? Ya mantan daripada telolit. Makanya ya, saya tuh kesel banget ya kalau ada orang ke Konoha yang mengatakan, ya tindakan telolet ini adalah tindakan daripada konspirasi. Oh, kita itu difitnah. Oh, ini pihak ketiga. Oh, ini Illuminati. Ya, kita itu sedang dibohongi. Ah, kita tuh sebenarnya dibodoh-bodohin. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti ini yang dimaui oleh pelaku telolet. Karena apa? Karena samar-samar gitu. Jadi tujuan mereka sebenarnya itu ketutup gitu. Itu yang mereka pengen ya. Nanti cek dah ya datanya ya. Saya tidak asal mangap gitu ya. Saya tidak ngarang gitu. Saya benar-benar jujur gitu.
Kalau nggak percaya nanti cek ya di video daripada Pak Akbar Faisal. Nah, kenapa saya mulai dari sini video ini ya? Kenapa saya bahas ini? Karena ini sangat mempengaruhi kemajuan bangsa kita, guys. Kalau misalnya bangsa kita itu tiap hari ya ada tindakan intoleran misalnya ya, orang yang terpapar radikalisme itu ya makin hari makin banyak misalnya, kemudian ada tindakan-tindakan anarkis misalnya, banyak teroris di Konoha, maka kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Gimana mau maju coba? Ya, kalau investornya nggak nyaman gitu. Seperti Bali misalnya. Dulu kan Bali itu sempat ditakuti turis kan. Karena apa? Karena kejadian yang dilakukan oleh Amroji, ya, kemudian Ali Imron dan lain sebagainya. Itu berpengaruh, guys. Kenapa saya bahas ini ya? Karena berpengaruh pada kemajuan bangsa kita. Kalau nggak berpengaruh, ngapain saya bahas gitu. Kemudian, kalau saya analisis ya, tapi guys ya, ini saya tidak memberikan kesimpulan ya. Dan ini juga hanya di Konoha, bukan Indonesia. Disclaimer on ya, garis bawah ya, hanya di Konoha. Karena orang Indonesia itu anti kritik, guys. Sedikit saja kita kritik, maka mereka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Ini hanya di Konoha ya. Jadi gini guys, para telolet ini sebenarnya mengambil dalil-dalil dari kitab suci. Kalau boleh jujur ya, mereka mengambil dalil-dalil. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan penafsirannya salah, bla bla bla. Ya, saya tidak menyangkal itu ya. Kalau misalnya nih ya mereka mengambil penafsiran yang salah dan sebagainya ya. Saya akan tampilkan di sini ya sumbernya ya. Jadi ada 5 ayat-ayat kitab suci agama tertentu di Konoha yang diambil rujukan oleh para telolit ini. Ya, saya akan menampilkan datanya di sini ya. Ya, mungkin saja datanya ini akan berbahaya sekali ya bagi YouTube. Ya, ya ketik aja deh di Google ya kalau misalnya nih ya berbahaya nanti ya takutnya video ini di-banned. Ketik di Google gitu ayat-ayat kitab suci yang digunakan oleh telolit. Langsung muncul tuh nanti ya. Jadi kita tuh jangan pura-pura nggak tahu gitu ya. Jangan seperti kura-kura dalam perahu gitu. Pura-pura tidak tahu. Ya. Di zaman sekarang ini semua informasi bisa diakses kok. Ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa para telolet ini ngambil dalil-dalil gitu ya? Bahkan Ali Imron juga mengakui hal seperti ini guys. Mereka ngambil dalil-dalil dari kitab suci gitu. Ya mengambil dalil dari kitab suci dan ditafsirkanlah bahwa membunuh orang lain itu yang beda agama itu ya masuk surga gitu. Itu sebenarnya apanya permasalahannya. Nggak ada hubungannya dengan Amerika, nggak ada hubungannya dengan Eropa, nggak ada. Nggak ada hubungannya dengan konspirasi, nggak ada. Jadi ini murni mereka mengambil ayat-ayat dari kitab suci dan mereka tafsirkan sendiri gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada yang mengatakan orang-orang seperti ini kan oknum ya, katakanlah misalnya mereka ini oknum. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa oknumnya banyak banget gitu ya? Di Konoha banyak oknumnya, kemudian ya di India banyak oknumnya, di daerah lain banyak oknumnya, di Eropa banyak oknumnya gitu. Kenapa banyak oknumnya gitu? Kalau oknumnya cuma 1, 2, 3 orang kan nggak jadi masalah kan? Ini oknumnya banyak banget gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena mereka mengambil dalil-dalil dari kitab suci gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ayatnya yang salah atau orang yang salah? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, silakan disimpulkan sendiri. Anda punya otak kan, Anda punya pikiran kan, silakan Anda berpikir gitu ya. Tapi yang jadi permasalahan itu ya, kalau misalnya ada mengatakan, oh agama itu kan semua mengajarkan kebaikan, nggak ada yang namanya mengajarkan keburukan dan lain sebagainya bla bla bla. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa ayat-ayat kitab suci itu terlalu mudah dipelintir-pelintir gitu ayatnya? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ayat itu kan nggak salah, itu kan wahyu dari Tuhan nggak salah. Tapi kan kenapa ayat-ayat ini mudah dipelintir gitu, mudah dibengkok-bengkokkan gitu. Ya, kemudian mudah ditujukan pada tujuan mereka gitu ya. Jadi ini kan problematik sekali ya kan, masalah sekali ya kan. Ya, para telolet itu kan ngambil dalil dari kitab suci lalu mereka menafsirkan gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh mereka itu kan salah menafsirkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kitab suci itu multitafsir? Ya kan? Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu kan ada ayat-ayat yang multitafsir gitu. Ketik nanti ya di Google ya, saya tidak bisa menampilkan ayat di sini karena takut di sama YouTube ya. Ketik di Google ya ayat-ayat yang digunakan oleh telolit untuk membunuh gitu. Ya, langsung muncul itu nanti.
Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka menafsirkan ini untuk kepentingan pribadinya? Apakah karena ayatnya itu multitafsir? Menurut kalian gimana? Apakah ini pengaruh atau tidak? Karena ayatnya multitafsir sehingga mudah dibengkokkan gitu, mudah diarahkan kepada kepentingan pribadinya gitu. Ya, mereka mau melakukan membunuh, lalu mereka nyari dalil-dalil dari kitab suci, ketemu tuh dalilnya gitu ya. Misalnya nih ya, membunuh yang kafir misalnya ya, belum tentu misalnya yang dibunuh itu kafir atau tidak, kita nggak tahu kan. Tapi kan vonis mereka mengatakan itu kafir ya. Setahu saya kafir itu adalah orang yang tidak menghakimi orang lain gitu ya. Kita tidak boleh membunuh orang lain ya kan, ngapain kita bunuh orang lain ya kan, namanya kemanusiaan. Makanya saya katakan kemanusiaan itu lebih tinggi daripada yang namanya agama ya. Harusnya kemanusiaan di atas daripada agama. Tapi kan di Konoha nggak seperti itu. Agama di atas, di bawah daripada kemanusiaan gitu. Ya, ini agama, sini kemanusiaan. Jadi lebih di atas agama gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ayat-ayat ini sebenarnya tujuannya baik ya, misalnya nih ada ayat-ayat diturunkan misalnya zaman dulu waktu zaman perang misalnya ya. Ya katakanlah misalnya nih perang terhadap Yahudi misalnya, perang terhadap agama lain misalnya. Maka ayat ini turun ya pada saat itu, lalu dituliskan dalam kitab suci. Nah, kemudian dimanfaatkan di zaman sekarang gitu, atau digunakan zaman sekarang gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada mengatakan, oh kan sekarang kondisi perang, maksudnya enggak kondisi perang, kondisi damai dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang yang, mohon maaf ya, yang ngambil ayat-ayat ini mengerti hal itu? Kalau kita perhatikan ya, pelaku yang ada di India ini kan berpendidikan guys ya, seorang dokter ya. Dokter itu kan sudah berpendidikan. Ya, itu artinya berarti dia bukan orang yang bodoh. Dia mengerti tentang ayat-ayat gitu. Ya, pasti ngerti dong. Masa nggak ngerti ya kan? Orang wawannya udah luas kok. Dia bisa nyari kok, misalnya nyari guru atau yang ngetik di AI misalnya, ChatGPT dan sebagainya, kan dia bisa menggunakan teknologi. Tapi kenapa dia melakukan itu? Ya, kalau dalil-dalilnya dari kitab suci gitu. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, oh kitab suci itu kan wahyu ya, nggak boleh diganggu-gugat ya. Itu kan turun dari langit atau turun dari Tuhan gitu ya. Jadi yang salah itu telotnya ngambil penafsiran-penafsiran yang salah gitu, ayat yang salah gitu. Tapi kan permasalahannya kan kenapa ayat kitab suci atau dalil-dalilnya itu seakan-akan memberikan peluang gitu ya kan? Ya nggak sih? Kalau misalnya nih, banyak nih orang ngambil dalil-dalil dari situ ya. Rata-rata kan telolit itu kan ngambil dalil-dalil ayat-ayat perang kan, kalau boleh jujur ya. Ada banyak tuh ayat-ayat perang ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ayat-ayat perang ini kan seperti memberikan peluang, iya nggak sih? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, Anda yang memberikan kesimpulan. Seakan-akan memberikan yang namanya peluang gitu ya. Oh, ini ada semacam peluang nih ya. Ada yang pengen melakukan, katakanlah misalnya nih berjihad gitu ya, bisa nih ya, ambil nih, ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Saya tidak mengatakan Indonesia karena orang Indonesia itu anti kritik. Sedikit saja kita kritik maka akan kita kejang keloncotan berjamaah gitu. Ini hanya di Konoha ya. Jadi ayat-ayat perang ini seakan-akan ya memberikan peluang gitu bagi telolit gitu untuk melakukan aksinya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju atau tidak? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ayatnya bermasalah atau orang yang bermasalah? Kalau misalnya ada yang mengatakan orang yang bermasalah, tapi ada ayat itu seakan-akan memberikan peluang gitu. Ya, saya tahu bahwa ayat itu kan diturunkan dari Tuhan gitu, dari langit gitu. Itu tujuannya kan baik. Ya, untuk apa? Untuk memberikan kebenaran dan sebagainya. Tapi kan ayat ini kan seperti memberikan peluang gitu terhadap telolit, ya kan? Sama seperti misalnya nih ada api nih ya, ada api nih. Terus ada anak kecil ya. Lalu anak kecil megang api. Masa kita mengatakan, "Oh, jangan salahin apinya dong ya. Salahin anak kecilnya," gitu ya. Ya misalnya ada yang mengatakan seperti itu, tapi kan kenapa nggak dijauhin gitu apinya gitu, kan kenapa dideketin sama anak kecil? Sama seperti itu. Ya ayat-ayat itu kenapa dideketin gitu, kenapa nggak dijauhin? Nah, itu yang jadi permasalahan ya. Saya tidak memberikan kesimpulan ya, Anda yang memberikan kesimpulan ya. Kemudian ya kalau, saya perhatikan itu ya, ayat-ayat seperti ini kan sering digunakan gitu untuk membenci agama lain ya, seperti Konoha misalnya. Kenapa di Konoha itu sering terjadi yang namanya persekusi rumah ibadah dan sebagainya?
Ya biasanya mereka ngambil rujukan dari sini guys, ayat-ayat seperti ini. Ini yang jadi permasalahan. Sepertinya ayat-ayat ini ya, dugaan saya ya, saya tidak menyimpulkan ya, apakah ayat ini memberikan semacam peluang gitu ya, peluang bagi orang jahat gitu untuk melakukan kejahatan gitu. Jadi kalau misalnya ada peluang, berarti ini sangat bermasalah sekali kan, problematik sekali ya kan, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, Anda yang memberikan kesimpulan ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, nggak semua agama tapi ya, agama tertentu di Konoha ya, bukan Indonesia, saya tidak mengatakan Indonesia ya, hanya di Konoha. Kalau saya perhatikan itu ya, kalau misalnya ada orang jahat nih ya, beragama, maka biasanya dia akan mencari dalil-dalil ayat-ayat kekerasan gitu, ayat-ayat perang gitu. Kalau dia misalnya nih pemuka agama ya, misalnya nih dia dari kecil sudah belajar agama, sudah mondok, ya sekolah di pesantren dan sebagainya, jadi ustadz apa segala macam lah gitu ya. Misalnya kalau dia jahat, dia akan mencari dalil-dalil yang jahat gitu ya, atau misalnya dia akan nyari ayat-ayat kekerasan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Dugaan saya ya, justru agama itu tidak bisa bikin seseorang itu makin baik gitu, tapi melampiaskan gitu jadinya. Jadi semacam wadah gitu. Ya, misalnya nih ada orang jahat nih dari awal kan udah preman nih ya. Misalnya nih katakanlah misalnya oh, Habib Bakar misalnya, bukan pakai H ya, tapi Bakar ya. Habib Bakar ini dari kecil sudah ada jiwa preman misalnya. Lalu ketika dia berdakwah gitu, dia misalnya menyebarkan ceramah-ceramah misalnya, maka biasanya dia akan mengambil ayat-ayat tentang kekerasan gitu. Karena sesuai gitu dengan karakternya. Dia suka gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama itu yang salah atau orang yang salah? Kalau misalnya mengatakan bahwa, oh enggak, agama itu enggak salah, ayat itu enggak salah, orangnya yang salah gitu, oknumnya. Nah, kenapa memberikan peluang gitu? Kenapa seakan-akan ayat ini memberikan peluang? Itu kan yang jadi permasalahan. Iya kan? Ada orang jahat nih yang mengambil ayat-ayat misalnya, ya. Jadi ayat-ayat ini seperti memberikan peluang. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya di dalam agama itu kalau misalnya kita orangnya baik ya. Jadi saya hanya tidak hanya membahas dari satu sudut pandang ya, dari berbagai sudut pandang ya. Kalau misalnya ada orang baik nih dalam beragama, kalau saya perhatikan itu, maka dia akan mencari ayat-ayat tentang kebaikan gitu, tentang kasih sayang, cinta gitu. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang mondok di pesantren gitu ya, kemudian dia jadi pemuka agama, jadi ustadz, maka kalau orangnya baik, dia akan mencari ya, yang baik-baik gitu. Ayat-ayat kebaikan ya, ayat-ayat eh, yang mencintai sesama manusia gitu dan lain sebagainya. Ada banyak kok ustadz-ustadz seperti ini di Konoha ya. Saya tidak membahas ustadz yang keras ya, ustadz yang lemah lembut juga ada sebenarnya. Cuman jumlahnya nggak banyak gitu, lebih banyak yang keras ya. Kalau di Konoha kalau saya perhatikan ya, nggak tahu ya. Kalau menurut kalian gimana? Nah, jadi itu artinya kalau kita berpikir rasional ya, kalau kita berhenti sebentar gitu ya, merenung gitu, berarti agama ini tidak bisa bikin seseorang itu yang baik jadi makin baik gitu, atau mungkin orang jahat jadi makin baik gitu. Enggak, saya melihat enggak seperti itu. Ya, kalau dasarnya jahat, ya dia akan mencari ayat-ayat yang jahat gitu, atau dalil-dalil yang jahat. Nah, ini kan seperti memberikan peluang gitu bagi orang jahat gitu. Bayangkan misalnya nih ada orang jahat nih ya, orang yang sangat jahat banget ya, lalu dia jadi pemuka agama, maka dia akan memanfaatkan ayat-ayat kekerasan gitu atau ayat-ayat perang gitu. Karena apa? Karena gini guys, kalau misalnya ada orang jahat itu ketemu dengan ayat-ayat kitab suci, ya ketika dia melampiaskan kejahatannya lalu masuk surga, apa nggak enak banget gitu? Iya kan? Coba kita berpikir rasional. Jadi kalau kita berpikir secara mendalam ya, ini sangat-sangat berbahaya sekali guys ya. Ya kalau saya perhatikan ya. Kalau kita lebih dalam lagi gitu berpikir secara rasional, apakah agama itu buatan manusia atau buatan Tuhan? Secara antropologi ya, ini bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya, secara antropologi agama itu adalah culture, budaya. Cuman banyak orang yang belum sampai ke sini gitu pemikirannya, mohon maaf ya. Ya karena mungkin IQ kita itu di bawah gorila gitu ya, di bawah standar gorila, mungkin nggak sampai pemikiran seperti ini. Ya, rata-rata agama itu ada kok hubungannya dengan culture, budaya, ada kok, nggak mungkin nggak ada. Ya, pakaian, ya. Seperti misalnya orang-orang Arab itu kan berpakaian
kita tidak bisa membedakan mana pakaian muslim, mana pakaian orang Arab, nggak bisa kan. Karena pengaruh dari apa? Pengaruh daripada culture itu sendiri, budaya itu sendiri. Seperti misalnya nih, agama Yahudi ya, agama Yahudi itu kan menggunakan baju Yahudi kan, kita nggak bisa membedakan mana orang Yahudi, mana agama Yahudi kan. Agama lokal juga seperti itu, agama Sunda Witan misalnya. Kita tidak bisa membedakan mana budaya Sunda Witan, mana agama Sunda Witan. Jadi ini sangat berhubungan, guys. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.